Selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Selamat kita memuji Tuhan. Haleluya. Dan tadi pagi saya membawa renungan di pagi hari dalam Roma 12 ya. Roma 12 ayat yang ke-11 dan 12. Di sana dikatakan not lagging in diligence. Jadi janganlah malas atau janganlah kendor kerajinanmu ya. Fervent in spirit, itu rohnya itu harus menyala-nyala. Roh bisa menyala-nyala karena hubungan kita dengan Bapa di surga. Terus serving the Lord, layani Tuhan. Supaya apa? Tuhan berkati kita, Tuhan disenangkan melalui pelayanan kita, dan kemudian rejoicing in hope. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan itu punya pengharapan, sukacita dalam pengharapan. Ya, segala hal datang yang baik datangnya dari Tuhan. Lalu kemudian rejoicing in hope, patient in tribulation. Jadi harus bersabar dengan situasi kondisi yang seperti ini, sabar. Masih cukup, sabar. Masih kurang, sabar. Hanya bilang jangan batasnya masih. Bro, manusia punya batas kesabaran. Ya memang. Tapi serahkan semua pada Tuhan ya. Jangan mengambil kendali ya. Serahkan semua pada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Jadi rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Jadi itu kata kerja bentuk verb ing atau bentuk ing yang terus menerus tetap berdoa. Aduh, jadi susah pun berdoa, senang pun berdoa. Wah, udahlah seperti Yesus lah kita itu jadinya. Dan ini nomor 2 terakhir yang akan saya bawakan ini. Nanti sore itu nomor terakhir mengenai Yesus Kristus Sang Pendoa ya. Mengapa saya katakan begitu panjang? Karena kita akan melihat juga bagaimana dia berdoa kepada Bapaknya, tapi di lain waktu atau hari-hari berikutnya. Nah, jadi Yesus Sang Pendoa itu tidak pernah hanya berdoa kepada hal-hal yang besar saja. Dia juga berdoa kepada hal-hal kecil ya. Yaitu dalam Lukas 24 ayat 33 ayat 30 di sana dikatakan bahwa dia mengucap syukur, atau ketika dia diajak makan ya, dia berdoa, memecah-mecah roti lalu mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya bahwa, tapi lebih baik saya baca supaya lebih ayat 30, demikian bunyi firman Allah dalam Lukas 23 Lukas 24 ayat 30. Lukas 24 ayat 30. Demikian bunyinya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ini Yesus mau berdoa kepada hal-hal yang kecil. Kadang-kala kita mau makan itu asal makan, gak berdoa, ya mau pergi juga gak berdoa, ya sudah datang gak bersyukur ya. Mulai kita melihat dari bagian-bagian Sang Pendoa itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang ke-8 ya, yang ke-8. Jadi Anda bisa melihat bagaimana Yesus berdoa saat dia penat, saat dia memulai pekerjaan, saat sudah itu luar biasa. Nah, dan kemudian dia juga berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ia berdoa sebelum datang pencobaan besar. Coba kita lihat dulu Lukas 22 ayat 39 dengan 41.
Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayat 41, demikian bunyi firman Allah. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah ia tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu." Saya lanjutkan saja. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Puji nama Tuhan. Jadi sebelum datang masa yang sulit, ya dia akan disalibkan, ya. Dia sudah terlebih dahulu datang kepada Bapa, dan dia juga mengingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa. Bahkan kalau kita baca di dalam Matius, dia dikatakan jelas bahwa roh memang penurut, tetapi daging itu lemah, ya. Jadi berdoalah dan berjaga-jagalah. Dan Yesus bukan hanya memperingati murid-muridnya, tapi dia juga telah melakukan. Jadi sang pendoa itu yang mau saya katakan kepada kita, dia bukan hanya berkata-kata, tetapi dia menjadi the doers. Dia menjadi the doer, karena dia menjadi pelaku. Kita harus menjadi the doers-nya. Jadi kita harus menjadi pelaku-pelakunya dalam kebenaran dan firman Allah. Tadi pagi saya membaca sesuatu hal yang sangat menggoncangkan hati saya. Karena apa? Ya, di dalam kalau Anda nanti sempat membaca dalam Ibrani 6 ayat yang keempat, itu sangat menggoncang hati saya. Karena apa? Ada banyak orang yang saya lihat yang betul-betul firman Allah ini digenapi. Ya, yang pertama di dalam ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Jadi kalau orang-orang sudah pernah diterangi hatinya oleh firman, oleh Bapa, oleh Roh Kudus, nantinya mereka murtad, nanti kita lihat. Lalu yang pernah mengecap karunia surgawi, kan pernah saya menerangkan bagaimana orang-orang yang menikmati karunia surgawi itu mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan jawaban dari Tuhan. Wah, pada kata orang-orang menerima karunia surgawi itu luar biasa. Tuhan pakai untuk mendemonstrasikan kuasa, mujizat, kesembuhan, iman, macam-macam lah itu. Ya, itu orang-orang yang menikmati karunia surgawi. Lalu yang pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus, mendapatkan bagian dalam Roh Kudus, karunia-karunianya itu ya, ada yang melayani, ada yang mengalahkan mujizat, itu ada 27, itu. Tapi saya tidak sedang mengupas yang ke-27 itu. 9 buah roh, 9 karunia ke melayani, dan 9 lifestyle yang menjadi gaya hidup kita. Kalau ada, itu bisa dibaca di dalam Roma, yang dimana kalau kita punya karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Kalau mereka suka memberi, baiklah dia memberi. Kalau orang itu suka memimpin, jadi biarlah dia memimpin dengan sukacita. Jadi Tuhan itu memberikan karunia 27 banyaknya, yang untuk melengkapi kita. Dia buah Roh Kudusnya itu bagi kita. Yang 9 itu sementara untuk apa? Untuk pelayanan. Yang 9 lagi itu karunia yang menetap, tetapi tidak semua. Ada satu hal yang bisa menetap dalam hidup kita dari antara 9 itu, atau lebih, beberapa gitu ya. Jadi tapi kita tidak dibuatnya menjadi sempurna, supaya gereja Tuhan diperlengkapi dengan itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana Yesus menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Ya, dia mengetahui sebelum terjadinya masalah itu kelebihan Tuhan ya. Itu hebatnya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu, berarti marifat Allah bekerja dalam hidup kita. Dan puji nama Tuhan, saya pernah menikmati itu sebelum kejadian masalah yang saya alami. Tuhan ingatkan saya, adik saya yang dari sekarang di Kalimantan itu, perempuan, waktu itu ada di depan saya. Dia berkata, bagaimana Tuhan ngomong sama itu? Saya bilang sama dia, karena dia belum mengalami lahir baru. Saya bilang sama dia, nanti itu akan mengerti sendiri. Ya, jadi
Nah, kadangkala Tuhan izinkan kita untuk apa? Supaya apa sih Tuhan berikan itu? Supaya kita mempersiapkan mental kita, mempersiapkan diri kita, dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ketika kita mengetahui itu, makanya ada kelebihan dari Yesus ketika dia sudah tahu bahwa dia akan menjalani salib itu, walaupun dia sempat berkata, kalau boleh Tuhan cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat dari keadaan situasi ia dapat berdiri teguh menghadapi persoalannya. Lain dengan murid-murid yang pada waktu itu mereka diajak berdoa malah justru tertidur. Nah, ketika Yesus sudah diserahkan kepada para penguasa Romawi pada waktu itu, wah, mereka kocar-kacir, lari sana lari sini, menyangkal. Padahal Yesus sudah bilang, berdoa, berdoa maksud saya. Berdoa. Ketika kita sudah mendengarkan firman Allah ini, adakah tumbuh di hati kita untuk terus berdoa dalam menghadapi situasi sebelum dan sesudah, bahkan kepada hal-hal yang remeh. Mungkin Anda mau buka usaha, apakah Anda berdoa terus menyerahkan, atau sudah kebiasaan? Ya sudahlah, kalau ada ya puji Tuhan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Apakah Anda menyerahkan? Apakah Anda sering berkata, kalau seperti saya berkata, hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, hari esok jauh lebih baik dari hari ini, sebab masa depan kami adalah masa depan yang gemilang di dalam Tuhan. Ya, jadi Tuhan memberkati kita. Lalu kemudian yang tadi saya terputus itu tadi, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, ya, yang mengecap firman yang baik dari Allah. Jadi firman Allah meneguhkan dia, firman Allah menyegarkan dia, firman Allah membuat hidupnya bergairah dan lain sebagainya. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ya, jadi Tuhan punya spesial itu ya untuk orang-orang yang mungkin menikmatinya, dan saya sudah menikmati karunia-karunia itu. Ya, saya bisa bagaimana berkata soal nikmatnya di atas sana. Tapi tidak perlu kita banggakan, karena apa? Itu hanya bagian dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Nah, lalu kemudian dikatakan oleh firman Allah, dan namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalahkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi yang mau saya bilang begini, kalau orang sudah pernah menikmati semua itu tadi, maka kebiasaan mereka adalah menyalibkan Tuhan bagi dirinya, lalu kemudian mengolok-olok Tuhan, menghina orang di depan publik. Jadi di mana saja mereka ada akan menghina, mengolok-olok, mengejek dan lain sebagainya. Lihat saja orang-orang yang telah murtad, maka tidak akan jauh dari sini apa yang dikatakan oleh firman Allah. Perbuatan mereka, kalau Anda baca lagi 1 Timotius 4 ayat yang pertama, mereka akan mengikuti ajaran-ajaran penyesat, dan mereka akan mengikuti ajaran-ajaran setan. Oh, kalau Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, bapakmu itu setan. Jadi kalau orang-orang yang sudah bapaknya setan, ajarannya setan, fitnah, hoax, membenci orang, memprovokasi orang. Wah, dilihat aja mereka yang pernah menikmati Yesus Kristus dalam hidupnya, yang ada hoax, fitnah, bohong dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka harus menggenapi firman Allah yang tertulis, firman Allah yang sudah dikatakan. Mereka tidak akan jauh dari sini. Ada yang halus, ya, ada yang halus, tapi ada juga yang berapi-api, apinya setan. Bagaimana apinya setan itu? Membakar, menghancurkan. Kita kan tahu pekerjaan setan itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberinya hidup dalam segala kelimpahan. Itu Yesus. Makanya
kita tak patut teladani dia. Supaya kita bertekun terus dalam doa. Walaupun nantinya saya berakhir menerangkan tentang doa, tapi kita bisa terus melihat, ya. Saya katakan ini adalah investasi saya jangka panjang. Kalau YouTube itu berakhir, maka berakhirlah firman Allah, ya. Jadi saya bersyukur ini ada, ya. Mungkin saya sudah katakan saya bisa mati, tapi firman Allah akan tetap abadi, dan orang-orang juga nanti di masa yang akan datang mereka juga bisa melihat, dan mungkin anak cucu saya akan bisa melihat generasi berkah berapa saya. Saya nggak tahu. Nanti bapak anak, ya, oh inilah opungmu yang begitu berapi-api yang sangat antusias. Nanti ada cucu-cucu, haleluya. Oh, itu opungku ganteng kali, opung lagi. Haleluya. Jadi yang mau saya bilang, ketika kita menikmati segala kebaikan Allah, ya kadangkala ya nggak bisa kita pungkiri, kadangkala itu seperti itu si Salomo itu, waktu dia muda, berteriak kepada Tuhan, sampai Tuhan itu goncang hatinya Tuhan, memberikan segala yang terbaik bagi dia, karena dia nggak minta kekayaan, nggak minta hormat, nggak minta musuhnya dibinasakan, enggak. Dia hanya minta wisdom, minta hikmat. Lalu Tuhan berikan, karena Tuhan ini adalah permintaan yang sangat mulia, ditambahkan berkat kekayaan kepada dia. Tapi saya, karena hikmatnya yang berlimpah-limpah itu pula lah, dia akhirnya terkenal, masyhur. Akhirnya dia lupa untuk berdoa. Kalau Yesus kan dia nanti sore saya akan ceritakan itu. Dia kan terkenal di sana sini, dia melayani, terjadi mujizat, kusta disembuhkannya, mulutnya nggak bisa diam, sudah dibilang sudah dibilang jangan berbicara, dia bicara saja sampai kemana-mana. Wah, hebat itu. Ya, dibilang diam, dia nggak mau diam. Akhirnya dia sibuk dalam pelayanan. Ketika dia sibuk dalam pelayanan Yesus, wah, luar biasa apa yang terjadi. Dia kemudian harus menarik diri setelah letihnya dia pelayanan, menarik diri sesaat untuk bertemu dengan Bapaknya. Jadi itulah yang mau saya katakan. Dipakai oleh Tuhan sana sini, undangan sana sini. Jangan lupa tarik diri sejenak untuk datang. Oh, ini saya sibuk, ini pelayanan ini. Oh, ini saya sibuk. Akhirnya nggak pernah lagi melayani Tuhan dalam doa. Dan sudah kita lihat banyak bagaimana Tuhan memakai yang orang-orang yang sudah Tuhan pakai secara dasar, dalam kemudian hilang begitu saja. Kenapa? Karena sangat sibuknya, nggak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Jadi kita perlu terus mempunyai hubungan. Tadi pagi saya bangun menyelesaikan doa malam saya jam 4. Jam 4 itu kemudian nggak bisa tidur. Kemudian setelah tidur, bangun lagi jam 5. Jam 5 itu saya bisa tidur sampai jam 6, bangun berdoa kembali kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Nah, jadi ketika Yesus menghadapi percobaan, dia menang. Dia menang karena dia sudah bersama dengan Bapaknya, dan dia juga tidak takut menghadapi persoalan, walaupun pada awalnya dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi pada akhirnya dia menang, dia melawan ketakutannya sendiri, dan kemudian kita bisa diselamatkan. Kalau bukan karena kemenangan dia, kalau dia tidak diawalinya dengan doa, saya yakin dia juga mungkin akan gagal. Tapi karena dia adalah orang yang punya hubungan intimasi dengan Bapa di surga, Bapaknya terus menolong dia, bahkan malaikat Allah dikirim katakan untuk memberikan kekuatan kepadanya, karena
Doa yang sangat-sangat luar biasa. Dan Alkitab katakan kalau Anda baca dalam Matius, dia berdoa 3 kali yang itu-itu saja. Jadi kalau ada orang berkata, cukup sekali aku berdoa, udah cukup itu bagi saya. Tuhan sudah tahu. Saya mau katakan, Yesus saja sampai mengulang sampai 3 kali. Bahkan Yesus mengajar berdoa, meminta bertahun-tahun. Kalau saya punya prinsip, kalau Tuhan belum mendengar, saya akan minta terus kepada Dia. Sama seperti dengan kasus mobil saya ini. Saya katakan saya tidak akan berhenti berpuasa kalau Tuhan tidak mendengar doa saya. Dan saya lakukan, masih sampai hari ini saya lakukan. Tapi saya sudah melihat tanda-tanda terang. Tapi saya belum bisa berkata demikian. Tapi saya sudah melihat tanda-tanda terang. Jadi yang mau saya katakan, saya bilang, sampai Tuhan menjawab doa saya baru berhenti. Kalau Tuhan tidak menjawab, mungkin Anda bilang, bagaimana caranya kalau dia apa? Itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Jangan urusi urusan Tuhan. Urusi urusanmu sendiri. Urusi dirimu dengan Tuhan. Bagaimana ketaatanmu, bagaimana hidupmu dengan Tuhan. Itu yang perlu kau urusi. Jangan urusi bagaimana cara Tuhan akan menolong engkau. Jangan urusi itu. Urusanmu adalah beriman. Karena tanpa iman, semua adalah dosa. Dengan iman, kita menyenangkan hati Allah. Kita harus percaya Dia ada. Dan dari Dia kita mendapatkan upahnya. Jadi, semua ada dasar. Saya tidak meminta tanpa dasar. Saya bernasar seumur hidup. Saya ada bernasar seumur hidup itu untuk memberikan pujian 1010 lebih pujian kepada Tuhan. Ada dasarnya. Mazmur 50 ayat 14 dan 15 itu. Ada dasarnya semua. Kenapa? Saya ingin ketika saya dalam desakan saya berseru, Tuhan tolonglah saya. Dan itu sudah sangat mati. Kadang-kala dalam keadaan tidak ada apa-apa, Tuhan kita berseru, Tuhan kirim orang lain untuk memberkati kita. Jadi kita sudah nikmati, tapi bayar nasarmu. Fulfill your vows to the Lord, to the Most High. Ya, sacrifice thanks offering. Jadi persembahkan ucapan syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Wah, jadi kalau kita lihat ini setia, anakku ini mau melakukan itu dengan setia, dan saatnya aku akan melakukan sesuatu yang baik bagi dia. Jadi puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, Ia mengampuni sekalipun disakiti. Kasih dan pengampunan. Wah, penuh kasih dan pengampunan. Bayangkan dia disalibkan, dia masih bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waduh, kalau Anda sudah disalibkan itu, kutuk! Balaskan! Ya. Tapi Tuhan tidak. Tuhan bilang begini, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baca itu Lukas 23 ayat 34. Tidak tahu apa mereka perbuat. Karena dalam kebodohan mereka, dalam ikatan akan setan. Dan lain kalau orang sudah menerima kasih karunia, yang sudah menikmati, mengecap karunia Roh Kudus, mengecap karunia surgawi, lalu mengecap firman yang datang dari Allah, lalu mengecap karunia-karunia karunia yang akan datang itu. Wah, luar biasa lah. Tapi kalau dia murtad lagi, nah itu beda dia dengan orang-orang itu Romawi itu. Dia nggak tahu, belum dia. Makanya dia bilang, ampunilah Tuhan karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Direndahkan, diolok, nggak apa-apa, ya. Puji Tuhan. Itulah kehebatan sang pendoa itu. Itulah kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kehebatannya. Dan saya mengatakan, aku cinta setulus hati kepadamu. Aku cinta kepada Tuhan. Banyak hal yang kegagalan mungkin bisa terjadi. Tapi saya mau katakan, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Lalu yang terakhir kata firman Allah, ini yang saya katakan apa? Ayah saya sebelum meninggal dunia, ia menikmati karunia ini. Ia berdoa, menyerahkan nyawanya kepada Allah. Dia tahu bahwa malaikat akan menjemput dia. Sampai dia bilang, sudah datang dia menjemput saya. Walaupun pertobatan ayah saya itu tidak panjang. Ya, tidak panjang. Karena dia terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saya sudah bilang kepada papa saya waktu itu,
Kalau Bapak mau meninggalkan itu semuanya, tidak akan berapa lama Bapak akan Tuhan panggil. Dan itu betul terjadi. Bapak saya meninggalkan semua opo-oponya. Dan kemudian dia bisa menikmati. Mama saya bilang, itu kehidupan yang paling menyenangkan pada saat-saat dia ada beberapa waktu itu bersama dengan ibu saya. Seminggu adalah hal yang paling baik, yang paling manis yang pernah dirasakan mama saya. Itulah ceritanya. Kenapa? Keluarnya setan yang bayangkan daging mentah dimakan, terus kemudian dengan cabai saja, setannya berteriak-teriak. Tapi saya bersyukur, saya sudah bilang sama Tuhan, saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan ambil nyawanya sebelum dia menyerahkan seluruh ilmu-ilmunya. Dan saya bersyukur, Tuhan itu menjawab doa. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, ada permintaan jangka panjang yang mungkin seolah-olah kita tidak mungkin, tetapi Tuhan akan terus mengerjakan apa yang kita minta, apa yang kita pohonkan kepada Tuhan. Maka saya mau katakan kepada kita, tirulah sang pendoa itu, tirulah Yesus Kristus itu, bagaimana dia berdoa. Nanti bagaimana sikapnya berdoa itu juga penting kita ikuti, dan saya juga akan bawakan itu, karena sikap ini juga penting. Kalau Tuhan melakukan itu, kalau manusia Yesus Kristus melakukan itu, siapa kita? Katanya mau meniru Yesus. Sujud sembah kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar sujud sembah kita kepada Tuhan dengan mulut kita, tapi sikap tubuh kita bagaimana, hati kita bagaimana. Memang kalau mungkin hati kita sangat mudah, sikap sujud kita di hadapan Allah, tapi bagaimana dengan sikap tubuh kita? Itu kan Tuhan Maha tahu semua. Ya, yang mau saya katakan adalah, kalau Yesus manusia Yesus Kristus saja melakukan, apakah kita mau meniru Yesus apa tidak? Itu tergantung kepada Anda. Tapi saya belajar untuk terus mengikuti dimanapun saya lebih sering berlutut daripada menyodorkan kaki. Kecuali sudah capek seperti 2 malam, kadang saya berbaring, kadang saya jalan dan macam-macam. Tapi itu adalah dalam jangka yang panjang. Tapi biasanya saya menggunakan sikap tubuh saya itu berlutut. Makanya sering saya katakan, kalau Anda tidak lagi bisa bertempur dengan mulut Anda, Anda tidak lagi bisa melawan dengan mulut Anda, maka bertempurlah dengan lutut Anda, menyerahkan diri kepada Tuhan. Berkata-kata di hadapan Allah, dan engkau lihat kuasa Allah akan bekerja dalam hidupmu. Jadi kemudian yang mau saya katakan di sini adalah, Yesus sampai mau matinya, titik darah penghabisannya, dia masih berdoa. Tapi saya lebih baca ayat itu karena saya, luar biasa. Luar biasa Yesus yang kita sembah itu. Lukas 23 ayat 46. Katanya kepada mereka, itu 23 ayat 46, 22 saya baca. Demikian bunyinya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Meninggal dunia. Aku bilang, Tuhan, ku serahkan nyawamu, belum. Ya, tapi Yesus sampai titik darah penghabisan, sampai hampir putus nyawanya, dia masih berdoa. Saya mengingat peristiwa di Situbondo, seorang hamba Tuhan yang meninggal dunia karena terbakar, ya, dalam posisi bersujud di hadapan Tuhan. Saya tahu itu pasti sebuah pergumulan yang sangat ketat, pergumulan yang sangat
saat-saat meregang nyawanya, api yang sedang terus membakar hidupnya, tubuhnya, keluarganya, tapi dia masih punya sikap untuk terus berlutut di hadapan Allah apapun yang terjadi. Dan sungguh itu sesuatu kisah, karena dia adalah guru kami. Jadi saya banyak belajar iman dari sesepuh-sepuh, terutama dari almarhum Isa Leo. Maka dia punya moto, ya, Yesus juga punya itu, banyak berdoa banyak berkat, sedikit berdoa sedikit berkat. Tidak berdoa tidak ada berkat. Justru tidak berdoa akan dihancurkan oleh setan. Jadi kalau Anda tidak berdoa, dimakan oleh setan, dihancurkan oleh setan. Anda tidak akan bisa menikmati berkat Allah. Bukan hanya tidak diberkati, tapi Anda dihancurkan oleh setan. Hidupmu dalam suasana neraka. Jadi hiduplah dengan iman, berdoalah. Kalau Yesus sendiri melakukan contoh yang abadi itu, siapa kita? Seringkali katakan, siapa kita? Kita adalah hamba Tuhan, anak Tuhan, murid Tuhan, kekasih Tuhan. Wah, syukurlah. Lalu apa yang akan kita lakukan? Mari kita ikuti teladan sang guru yang memberikan yang terbaik bagi kita. Percayalah. Saya menikmati sekali firman Allah yang selama beberapa hari saya membawakan tentang Yesus Kristus sang pendoa. Waduh, saya merasa diberkati, saya mendapat kekuatan baru, saya dapat pengertian hal-hal yang baru dari persekutuan dengan Dia, dan saya menikmatinya. Saya bersyukur, dan itu membuat apa saya ke depan jauh lebih tajam lagi, dan saya punya harapan bahwa Indonesia akan terus dipulihkan oleh Tuhan, akan terus ditolong oleh Tuhan. Saya punya harapan gereja Tuhan akan terus punya kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Abhor to what is evil, bencilah apa yang jahat. Terus cling to what is good, peganglah erat-erat apa yang baik. Let not your love, jangan apa yang kasihmu itu hipokrisi, penuh dengan kemunafikan, jangan. Tapi kita mengasihi dengan tulus, kita membenci apa yang jahat, tapi melakukan seperti apa yang sudah diajarkan Yesus, teladan yang sudah ditinggalkan oleh Yesus. Mari kita cling, mari kita pegang erat-erat, dan we do it together. Kita lakukan bersama by the ability of God, dengan kemampuan dari Tuhan. Dan saya berharap kita akan menikmati kasih dan kuasa-Nya, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati firman-Mu Tuhan. Ini firman-Mu sehingga kami tidak pernah lagi menganggap remeh terhadap hal-hal kecil, sehingga kami tidak mendoakannya. Tapi kami diajar dari sini supaya kami berdoa dan berdoa, sehingga ketika ada masalah-masalah yang mungkin belum kami dapat ketahui, bisa Tuhan mempersiapkan hati supaya kami mendapatkan kemenangan, tidak takut, kami teguh dalam menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur bahwa biarkan roh pengampunan dari Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami, karena kami tidak bisa pungkiri sebagai makhluk sosial, kami akan bermasyarakat, akan ada gesekan, friksi-friksi seperti kebencian, hoax, lain sebagainya Tuhan, yang sedang terjadi di bangsa kami ini. Tuhan, sebagai orang percaya, kalau kami menikmati semua apa yang kebencian-kebencian orang, biarkan kami bisa mengasihi dan mengampuni mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan Engkau juga, kami tidak tahu Tuhan, kami bisakah menikmati sampai akhir hidup kami
di saat kami mengatakan doa kami terakhir kali kepadamu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kerinduan kami sama Kristus, supaya kami juga ketika nantinya harus Tuhan panggil kami bisa mengucapkan yang sama kepadamu kuserahkan nyawaku, bukan kepada siapa-siapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan Tuhan, berkati firman-Mu, berkati para pemimpin bangsa kami saat ini Tuhan, dalam menangani kasus pandemi ini. Sebagian orang membuat kasus ini menjadi gorengan yang memanaskan situasi dan kondisi, hoax berseliweran di media sosial begitu luar biasa. Tuhan, mereka tidak menginginkan damai, tapi menginginkan perang. Mereka tidak menginginkan kebaikan, tapi menginginkan kekacauan. Tuhan Bapa di surga, biarlah aparat kami, bin kami, kepolisian bisa menangkap orang-orang yang bekerja di balik layar yang mau menghancurkan negeri kami ini. Kami tahu tidak ada satu negara pun yang sukses untuk melawan COVID ini. Semua sedang berjuang sampai hari ini. Dan Indonesia juga sedang bertaruh, mempertaruhkan kemampuan yang ada, orang-orang yang berjuang di jalan ini, atau orang-orang yang dipercayakan oleh negara untuk mengatasi ini. Tuhan berikan hikmat. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa kepada Presiden, Wakil Presiden, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi dia dalam mengatur, mengontrol, mengendalikan bangsa ini, membawa bangsa ini ke kesejahteraan. Itu sebabnya para menteri yang membantu beliau, Tuhan Bapa di surga kami doakan, atau para pembesar-pembesar, Tuhan memberkati mereka, para gubernur, para wali kota, para camat, wali kota, bupati, para camat, lurah, RT, RW, semuanya stakeholder di bangsa ini, baik aparat, siapapun Tuhan tolong mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, sehingga Indonesia boleh terbebas dari COVID ini. Ini doa kami senantiasa dari sejak kami mengalaminya Tuhan. Kami masih tetap melihat pemeliharaan Allah, sekalipun sulit, tapi kami masih melihat kebaikan Tuhan hingga hari ini. Kami tetap masih bisa berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami bisa masih menikmati asupan, kami bisa masih menikmati kuasa-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu, karena kami datang kepada Allah yang Maha Dasar, yang senantiasa ada jalan keluar bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, bagi orang-orang yang percaya dan berdoa dan beriman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tapi Engkau lihat juga keberadaan anak bangsa, tidak semuanya sanggup untuk itu Tuhan. Kau melihat situasi kondisi hari-hari ini, bagaimana orang-orang mulai terprovokasi dengan situasi larangan PPKM darurat, supaya mengantisipasi adanya gejolak-gejolak, adanya kumpulan-kumpulan orang-orang berkumpul. Tapi ternyata Tuhan, masih banyak orang-orang yang lebih bertindak untuk melawan oleh karena situasi dan kondisi. Karena mereka berpikir kami memang terhindar dari COVID, tapi kami tidak terhindar dari kelaparan, dari situasi. Bapa di surga, berikan kebijaksanaan bagi Presiden kami dalam mengatasi situasi ini. Kami tahu ini sangat dilema. Di satu sisi pemerintah kami ingin melenyapkan COVID ini, di sisi lain ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan-bantuan, dan mungkin juga belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan. Tetapi mereka harus berjuang, mereka harus melawan situasi yang ada demi mempertahankan hidup mereka. Sementara tuntutan perut mereka, anak-anak mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, bil-bil mereka, Tuhan, siapa yang akan membayar itu? Siapa yang akan menanggung itu semuanya? Tentulah mereka. Itu sebabnya kami juga Bapak sebagai orang yang percaya, kami mau dukung mereka dalam hal supaya mereka mendapatkan bantuan Tuhan, dan Tuhan baik dari pemerintah, baik dari siapa saja, hingga masyarakat ini Tuhan Bapa di surga terhindar dari hal-hal berbuat yang tidak menyenangkan hati Allah. Dan kami juga berdoa kepada aparat sehingga mereka bisa mengambil jalan tengah dalam situasi ini. Kami ingin tetap damai,
Kami ingin tetap Tuhan, bangsa kami, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka tetap bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau mereka harus berjuang melawan segala peraturan, itu bukan karena mereka mau melawan, tapi mungkin karena situasi dan kondisi yang mereka alami. Itulah yang kami mohon kepada Tuhan, supaya pemerintah kami arif bijaksana dalam menangani semua kondisi ini. Karena mereka hanya berpikir bagaimana kami bisa bertahan hidup, bagaimana kami bisa membayar segala bil-bil dengan segala situasi yang serba diatur. Bapa di surga, kami mohon kemurahan Tuhan, sehingga pemerintah kami dalam mengambil kebijakan ke depan yang ada, Tuhan, biarlah sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat. Di sisi lain tidak membiarkan juga rakyat menderita kelaparan, karena setajam-tajamnya pisau, lebih tajam perut ini ketika dia sudah lapar. Dia bisa melakukan apa saja untuk mengisinya. Dan itu sebabnya Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolonglah, sehingga pemerintah kami yang punya hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan di bangsa ini, khususnya Presiden Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yaitu Bapak Jokowi, diberikan hikmat dalam menangani semua ini. Saya tahu bahwa dia tetap akan melakukan yang terbaik dengan kondisi yang ada ini. Walaupun ada banyak orang yang sedang nyinyir, tapi kami juga berdoa kepada orang-orang yang nyinyir, biarkan mereka punya hati juga untuk membantu Indonesia, tidak malah justru melemparkan provokasi-provokasi, tidak melemparkan cuitan-cuitan yang tidak membangun, tapi mereka bisa terlibat membantu masyarakat, menolong masyarakat. Kalau mereka orang-orang hebat, biarkan ide-ide mereka sampaikan untuk membantu pemerintah ini, dan mereka terlibat langsung. Karena kami tahu ketika orang melakukan yang terbaik dalam hidupnya untuk membangun masyarakat, dia akan menjadi orang yang berguna. Tetapi bila orang itu terus melakukan berpihak, saya yakin dan percaya hidupnya pun tidak akan tenang. Saya yakin itu Tuhan, hidupnya tidak akan tenang, karena apa yang diperbuatnya berlawanan dengan hati nuraninya, hanya karena tidak suka. Dan itu sebabnya hamba berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi penduduknya Tuhan. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Bertemu dengan mereka, sehingga bangsa ini bisa aman, nyaman. Karena kami tahu, kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami saling mendukung menghadapi wabah ini. Apa yang bisa kami lakukan? Mungkin makanan kecil bagi tetangga kami yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong semuanya itu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sehingga kami saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Mungkin air yang bisa kami bagikan, atau mungkin tempat tinggal yang bisa kami bagikan, dan lain sebagainya. Tuhan Bapak di surga, apapun yang bisa kami lakukan, yang bisa selama itu atas kesadaran, itu sangat bermanfaat bagi siapapun. Mungkin juga kata-kata penghiburan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun, supaya orang itu kembali bersemangat. Itu pun sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Karena situasi ini Tuhan, banyak orang yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa supaya Tuhan hadir di hati mereka. Terima kasih Bapak di surga, dan kami juga mau berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Tuhan, walaupun ada penurunan dalam kematian, kami terus akan mau berdoa. Kami bukan hanya ingin menurun, tetapi kami ingin juga sempurna. Tidak ada lagi kematian-kematian karena COVID Corona, dan orang-orang yang sakit disembuhkan. Dan kami mau berdoa, hamba mau berdoa kepada-Mu Tuhan, tolonglah Kau menjawab dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami tahu Engkau memiliki kasih bagi mereka, belas kasihan bagi mereka. Kami mengerti benar, mengenal benar pribadi-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya hamba percaya betul kepada Bapa di surga, dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus dan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau yang sakit COVID, taruh tanganmu di atas kepala. Dan engkau yang sakit apapun, jangan kecewa. Tuhan sanggup menolong engkau. Jangan putus asa, percaya saja Tuhan mampu menolong engkau. Mungkin dokter sudah memonis engkau, ingat Tuhan tidak pernah memonis engkau.
Tuhan bisa menyembuhkan engkau saat ini juga saat engkau percaya menerima dia dalam hidup. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa bagi mereka yang menampakkan tangan atas mereka, khususnya terlebih dahulu kepada mereka yang sakit COVID Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan, tidak ada satupun obat yang mampu menyembuhkan COVID ini. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan bisa. Tuhan tolong semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kami berdoa kepadamu. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu menjamah mereka yang sakit COVID ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, sembuhlah engkau yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dimanapun engkau ada. Tuhan jamah, baik itu para dokter yang terpapar, para relawan yang terpapar, mereka-mereka yang terpapar dalam gerakan kemanusiaan ini juga, Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, pagari mereka terus Bapa, sehingga mereka bisa terus memberikan yang terbaik dan dilakukan mereka mencari keuntungan pribadi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong biar hati setiap para pelaku gerakan kemanusiaan ini, para dokter, para perawat, para mantri, para relawan, juga para Tuhan Yesus, aparat kami semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Pagari mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu mengangkat segala sakit, penyakit dan kelemahan mereka di dalam nama Yesus. Percayalah dan oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh, engkau telah sembuh, engkau telah sembuh, engkau telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemurahan Allah, belas kasihan Allah telah datang kepada dia, sedang mengerjakan kesembuhan itu bagi diri. Dan engkau yang ada terbaring di ruang ICU, katakan, bisikkan ke dalam telinga, sembuhlah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka-mereka yang ada, Tuhan, di bangsa-bangsa, Tuhan menyembuhkan mereka yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang pleprat air, sembuh dalam nama Yesus. Benjolan yang menyakitkan disembuhkan, kista disembuhkan, mandul disembuhkan, impoten disembuhkan, ginjal disembuhkan. Oh Tuhan, jantung yang memasang ring dalam disembuhkan. Apa saja sakit penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus, oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong mereka Bapa, tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka Tuhan yang memiliki dampak kesusahan dan penderitaan akibat dari situasi COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami tetap mau berdoa supaya tidak ada gejolak-gejolak yang menyesakkan hati mereka, yang membuat mereka putus asa, mengambil jalan-jalan pintas. Tuhan, kami sudah melihat banyak orang yang melakukan jalan-jalan pintas karena kesukaran, oleh karena kesulitan yang mereka alami, kalau penderitaan. Sementara firman Allah berkata, sabarlah di dalam segala kesesakan, di dalam segala penderitaan, bertekunlah di dalam doa, dan bersukacitalah di dalam pengharapan. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa agar Engkau hadir bagi mereka, Engkau hadir untuk menolong mereka, Engkau membaptiskan mereka dengan kuasa. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan hamba-Mu yakin sekali Tuhan, ketika mereka mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, itu berarti Tuhan ada di dalam hati mereka. Firman Allah ada dalam hati mereka, dan itulah yang akan membuat mereka teguh, itulah yang membuat mereka akan menghadapi kemenangan dalam persoalan ini. Hanya angkat tangan-Mu, saya akan berdoa bagi Anda. Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada mereka-mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu, dan bebaskan mereka dari segala kesulitan mereka, dari segala penderitaan mereka, dari masalah mereka, baik masalah bisnis, masalah utang piutang, masalah keluarga, masalah pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan,
Mereka tidak melihat lagi sempitnya dunia ini, tapi mereka bisa melihat besarnya Allah dan kesempatan Allah untuk melakukan mujizat bagi mereka yang sedang mengalami persoalan ini. Bapa di surga, terima kasih, pikiran mereka lagi tidak lagi picik, mereka tidak lagi memakai jalan apa yang terbaik, apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan melawati mereka, mengunjungi mereka, memberikan kekuatan, belas kasihan-Mu yang mereka nikmati dari kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Siapa yang dapat menolong mereka? Hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Yesus yang penuh belas kasihan, yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Kau bisa diandalkan Tuhan. Kau bisa dipercaya selamanya Tuhan. Bagi orang-orang percaya padamu. Jangan lagi ada Tuhan mereka-mereka yang berdampak ini melakukan penjarahan, pencurian, penipuan, menyebar hoax demi terjadinya kerusuhan dan kesempatan bagi mereka untuk melakukan penjarahan. Jangan ada lagi ide-ide jahat di pikiran mereka, di benak mereka Tuhan. Tapi Tuhan berikan ide-ide kreatif yang menolong mereka, memberkati mereka Tuhan. Kami melihat bagaimana orang-orang yang berdoa, Yesus pun masa saat engkau ada berdoa, engkau diberkati, pelayan diberkati, mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Masa kesulitan, penderitaan yang kau alami, tidak engkau buat untuk memakai jalan pintas, tetapi semua engkau lakukan demi kami Tuhan, Imam besar agung kami yang telah melintasi seluruh langit. Ialah yang akan menolong kami, ialah yang akan memberkati kami. Bahkan dia berkata, imam besar kamu bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kami. Ia juga telah mengalaminya, namun ia tidak berbuat dosa. Itu sebabnya dia berkata, supaya kami berani mengambil tata kasih karunia, supaya kami mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kegagalan kami, karena kami tidak tahu firman Allah. Kami malas membaca firman Allah. Karena memang setan berupaya untuk meruntuhkan iman kami dengan memberikan kebimbangan, takut, menunda-nunda, tidak percaya, mengalihkan perhatian dari yang sesungguhnya. Oh Tuhan, oh Bapa yang baik, teguhkan, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mau mengalami terobosan ilahi, mengalami kelahiran baru, dilahirkan oleh Roh. Kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa bagi Anda. Bapa di surga, engkau melihat mereka-mereka yang datang kepadamu. Mereka mau mengalami kelahiran baru dalam engkau, karena mereka punya tabiat-tabiat yang tidak memuliakan engkau. Mereka terikat akan dosa, akan kejahatan, tabiat-tabiat dosa. Lepaskan mereka Bapa dalam nama Yesus. Lepaskan mereka dalam, lepaskan mereka Tuhan.
lepaskan mereka. Masuklah Engkau menggantikan sifat-sifat barumu kepada mereka, pakai mereka sebagai alatmu di masa-masa yang akan datang. Seperti Engkau memakai Saulus menjadi alatmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau bisa mengubahkan hati yang jahat, manusia yang begitu dan kejam, bisa menjadi alat yang memuliakan Engkau dan memasukkan nama-Mu. Bahkan Injil sampai ke Asia ini oleh karena satu nama, yaitu Paulus. Tuhan, terima kasih Bapa. Itu sebabnya kami mau berdoa bagi mereka. Datang kepada mereka, ubahkan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan, dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus, itu adalah keputusan yang sangat luar biasa. Kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan. Aku minta ampun kepadamu Tuhan, ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari segala dosa itu Tuhan. Dan hamba-Mu juga berkata kepadamu, kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan. Masuk menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu menerima hidup kekal saat ini dan menjadi warga negara surga. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka di dalam segala profesi mereka, yang mungkin hari-hari ini mereka dirumahkan sehingga mereka tidak dapat bekerja. Mereka juga perlu membayar apa yang menjadi kebutuhan dan tanggung jawab mereka. Dengan situasi ini mungkin mereka stres, depresi. Tuhan, karena mereka menganggap mereka tidak berguna. Bukan Engkau tidak berguna, situasi kondisi yang sedang terjadi. Jangan putus asa, jangan menyerah. Teruslah berjuang, teruslah berusaha, dan andalkan Tuhan. Pasti engkau akan bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu cepat menolong, tapi Dia tepat pada waktunya. Makanya Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesakan, aku akan meluputkan engkau dan menolong engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan sudah menyediakan solusi bagi kita. Tinggal kita mau datang kepada Dia atau tidak. Itu tergantung kepada kita. Itu sebabnya mereka-mereka yang mengalami masalah dalam situasi kondisi kerja mereka, Tuhan tolong juga mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur. Tetangga kami samping kiri muka belakang, Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan saya mengingatkan kepada kita, kalau kita beraktivitas, jangan lupa ya mentaati prokes 5M, yaitu pakai masker, lalu mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Lalu kemudian jangan lupa juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. Kalau tidak perlu-perlu amat, ya lebih baik stay at home. Dan juga saya mau katakan juga yang keenam, dan tidak kalah pentingnya walaupun yang terakhir, yaitu berdoalah supaya Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Dengan jalan demikian, kita menjaga nyawa kita, kesehatan kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang di sekitar kita, menjaga bangsa ini. Sehingga kita tetap bisa berusaha pada masa-masa yang akan. Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan, menyimpan dan melakukannya dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, sudah menerimanya. Puji Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Turut prihatin ya dengan situasi kondisi mereka. Puji nama Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Bagi mereka yang akan beribadah, Tuhan memberkati, baik melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.